kabar siang di lokasi ini sempat ada beberapa waktu lalu, mungkin Anda juga pasti tahu nih sepertinya informasi yang sempat booming kalau di kolam renang belakang saya seperti ini, kalau ada laki-laki sama perempuan berenang bersama, ini disebut-sebut nanti perempuannya bisa hamil. Nah, ini kata komisioner dari KPAI. Nah, nanti kita akan gali lagi lebih lanjut informasi dari KPAI, dari dokter, tapi sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa meskipun sempat booming ini beritanya, tetapi di kolam renang di sini yang ada di Jakarta Timur ini ternyata masih ada juga nih laki-laki dan perempuan berenang bersama begitu di satu kolam. Nah, kira-kira tanggapan mereka seperti apa sih? Menurut mereka ini masuk akal tidak? Tanggapan dari komisioner KPAI ini soal kehamilan wanita yang bisa disebabkan karena laki-laki dan perempuan ini berenang bersama di satu kolam. Yuk kita tanya, ini ada beberapa orang yang lagi berenang, yuk kita cari mungkin perempuan satu, laki-laki satu. Halo Ibu. Ibu. Selamat siang, saya mau ke Ibu dulu deh. Ini lagi berenang nih kayaknya pemirsa, lagi ngelatih renang. Lagi ngelatih renang ya Bu ya? Ini namanya Ibu siapa? Ibu Lulu. Ibu Lulu. Ibu nih saya kan mau nanya, Ibu kan pelatih renang. Udah pernah dengar belum sih kalau ada orang KPAI yang bilang soal perempuan bisa hamil kalau berenang di kolam yang sama laki-laki Bu? Dengarnya cuma di YouTube aja sama di TV-TV itu, gitu. Kalau Ibu sendiri nanggapinnya gimana Bu? Itu betul, Ibu takut gak tuh bisa hamil? Kalau ini kan Ibu berenang nih sama laki-laki, itu takut gak tuh? Enggak takut. Saya ngajar di sini dari tahun 93 nggak ada kejadian begitu. Oh, nggak ada kejadian perempuan hamil di kolam karena laki-laki itu ya? Tahun 93 saya itu nggak ada. Nah, ini menurut Ibu gimana Bu, itu sebetulnya katanya sih sudah ada penelitian yang konkret begitu, meskipun pihak KPAI juga udah minta maaf sih, tapi kalau menurut Ibu itu masuk akal nggak sih Bu? Nggak masuk akal. Nah, gimana tuh Bu katanya? Maksudnya kok bisa hamil bagaimana gitu loh, maksudnya gitu. Kan kita di dalam pakai celana dalam ya. Pakai celana, ya itu kan nggak bakalan ya. Sperma aja kalau di dalam air biasa aja mati ya, apalagi di air kaporit. Apalagi ini setiap hari kolam kan dibersihin gitu. Jadi pasti nggak mungkin tuh ya, dari tahun 93 nggak pernah kejadian tuh ya Bu ya? Karena ya baru kali ini kalau heboh gitu. Oke Bu, nanti kita akan sama-sama coba kulik informasinya dari KPAI sama dari dokter, tapi nanti ya Bu ya. Nah itu tadi pemirsa sudah ada satu pelatih renang sudah saya wawancari. Makasih banyak Ibu Lulu. Kita coba cari. Nah ini ada yang laki-laki nih, coba ya. Tadi sih kalau kata perempuan katanya ya nggak takut berenang karena sejak tahun 93 sampai sekarang nggak pernah ada yang kejadian begitu. Mereka hamil, perempuan ini hamil karena berenang di satu kolam yang sama dengan laki-laki. Sekarang saya mau coba wawancara Pak. Mau wawancara dulu dong Pak. Ini lagi ngelatih juga ya Pak. Boleh Pak. Istirahat dulu Pak. Kita wawancara dulu Bapak. Namanya Bapak siapa Pak? Ahmad Bu. Pak Ahmad pernah dengar nggak Pak info soal ada orang KPAI yang bilang bisa hamil perempuan gara-gara berenang di satu kolam tuh? Soal itu ya, pernah dengar. Nah, gimana Pak tanggapannya Pak? Kalau menurut saya sih, ya saya secara emang orang awam ya, nggak masuk akal gitu. Ya kebetulan saya di sini kan udah dari tahun 94 ya. Kebetulan di sini juga nggak ada yang permasalahkan ke situ Bu. Ya. Tahun 94 itu tahun saya lahir. Nah pernah ada tapi Pak kejadian itu Pak? Nggak pernah saya, dan untuk sekeliling sini, wilayah sini juga saya belum pernah kabar gitu, dengar kabar belum pernah. Kita juga baru dengan gitu agak mikir juga kok kaget, kok bisa gitu kan. Itu aja Bu. Kalau gitu Pak, nanti kita sama-sama gali informasinya dari orang KPAI sama dokter ya Pak ya. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Ahmad, selamat berlatih lagi ini anak-anaknya. Nah pemirsa tadi sudah didengar juga informasinya dari ini, kalau yang laki-laki menyebut bahwa memang tidak pernah ada kejadian sama seperti Ibu Lulu tadi. Dari tahun 90-an sampai sekarang ini tidak ada wanita yang hamil karena berenang di kolam yang sama dengan laki-laki. Pun karena kolam ini mungkin dipisah antara perempuan dan laki-laki, ini karena memang takut terlihat begitu auratnya, karena sesuai dengan hukum Islam begitu ya, karena tidak boleh menunjukkan aurat, tapi bukan karena takut bisa hamil, ini karena disatukan di satu kolam yang sama antara perempuan dan laki-laki. Nah kemudian untuk menjawabnya ini saya juga sudah ada narasumber saya dari dokter kandungan yang mungkin bisa sedikit menjelaskan kepada Anda pemirsa soal betulkah ini gitu ya antara laki-laki dan perempuan ini bisa hamil perempuan jika berenang di satu kolam yang sama. Yuk kita coba ke dokter kandungannya. Ya pemirsa, sekarang saya mau nyamperin dulu dokter spesialis kandungannya, ada dokter Caroline Tirtayasa. Selamat siang Dok, apa kabar? Baik ya? Baik. Kita bisa mungkin sambil ngobrol sambil jalan ya Dok ya? Iya. Dok, sebelumnya ini kan tadi saya sempat nanya-nanya juga sama yang berenang untuk
kehamilan itu, nah mereka tuh pada nggak percaya, Dok. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, kalau dokter nih kan spesialis kandungan, yang fokusnya di mana nih untuk kehamilan juga atau gimana? Saya spesialis kebidanan dan kandungan, subspesialis fertility dan hormon. Jadi saya menangani atau membantu orang-orang yang bermasalah dengan kehamilan. Jadi yang susah hamil ya, yang memerlukan prosedur teknologi reproduksi berbantu kita bilangnya seperti inseminasi dan bayi tabung, itu bidang saya. Saya juga menangani masalah-masalah dalam bidang hormonal reproduksi, gangguan menstruasi, nyeri haid dan yang lainnya. Berarti dokter ini juga sebetulnya bisa menjelaskan cara-cara kehamilan di luar mungkin metode yang biasa digunakan begitu ya, yang berhubungan langsung gitu ya, Dok ya. Mungkin boleh sambil jalan, Dok. Oke. Kalau misalnya sperma sendiri ini memang bisa bertahan di luar tubuh dalam waktu berapa lama sih, Dok, dan dalam kondisi apa nih sebetulnya? Iya. Jadi kalau secara teorinya sperma hanya bisa bertahan di luar tubuh itu dalam waktu beberapa jam saja. Mungkin sekitar 2 atau 3 jaman ya. Tanpa prosedur pencucian atau yang lain-lainnya, maksud saya. Berarti tanpa kena air. Iya, maksudnya kalau dalam prosedur inseminasi atau bayi tabung, sperma itu kan akan melewati proses preparasi sperma, di mana sperma itu di washing, ya, kemudian dia akan bisa bertahan hidup beberapa jam, 6-8 jam dalam media kultur, ya, bahkan bisa lebih dari itu. Ya, tapi kalau sperma keluar begitu saja tanpa di media kultur, ya saya yakin tidak sampai 1 jam juga dia sudah akan mati. Iya. Kasusnya kalau misalnya di kolam renang seperti ini, Dok, itu gimana? Langsung mati atau gimana? Langsung mati. Kolam renang kan banyak kaporitnya juga. Ya meskipun kolamnya tidak ada kaporit, ya kalau sudah di luar tubuh ya dia tidak akan viabel lagi, akan langsung mati. Lantas ini kalau dari dokter sendiri melihat waktu itu kan mungkin sekarang udah minta maaf sih pihak dari KPAI-nya. Nah, dokter sendiri melihatnya gimana nih sebelum pihak dari KPAI ini minta maaf dan pun sekarang sudah minta maaf tapi sudah terlanjur booming sampai ke media asing, sampai ke luar negeri kalau wanita katanya bisa hamil di kolam yang sama dengan laki-laki. Nah, itu gimana dokter menanggapinya tuh? Jadi saya sendiri berpikir kalau semua orang harusnya harap berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Jadi kalau tidak sesuai dengan level kompetensinya, ya jangan membuat pernyataan di luar level kompetensinya daripada salah. Ya, tapi kalau sudah terlanjur seperti ini ya yang penting bagaimana kita meluruskan anggapan di masyarakat supaya tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Nah, tapi menurut dokter sendiri mungkin informasi seperti itu sudah bisa dipilih oleh masyarakat langsung ya, mana yang benar, mana yang hoax, mana yang ini sudah terbukti, mana yang belum gitu ya, Dok ya? Betul. Jadi saya himbau juga kepada seluruh masyarakat ya. Jadi kalau melihat suatu pernyataan dilihat dulu kompetensi atau keahlian dokter atau siapapun yang membuatnya. Ya, kalau bukan berasal dari dokter ahli atau seseorang yang ahli di bidangnya, ya jangan dipercaya dulu. Iya. Pertanyakan berarti ya, Dok ya. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak Dokter Caroline tadi sudah menjelaskan banyak sekali informasi penting loh ini. Jadi untuk pemirsa di rumah yang mungkin agak sedikit kemakan nih sama berita yang heboh waktu itu, jadi harus lebih memilih-milih lagi informasi yang mana yang betul, yang mana yang kemungkinan sudah dicek lagi kebenarannya atau yang belum, jadi supaya tidak langsung salah kaprah begitu terdapat ataupun mendengar informasi yang mungkin di waktu itu disampaikan oleh komisioner dari KPAI. Nanti di segmen selanjutnya kita akan gali lagi informasi pemirsa dari pihak KPAI pasca Siti Hikmawati ini meminta maaf, kira-kira tanggapan dari KPAI seperti apa nih, karena sudah telanjur booming begitu sampai media asing, sampai ke luar negeri ini juga sudah mulai mempertanyakan ini kalimat yang disampaikan ataupun diutarakan oleh komisioner KPAI ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Kabar Siang di Lokasi. Sudah sama-sama mendengar ini tanggapan dari dokter kandungan spesialis fertility dan juga dari warga khususnya mereka yang berenang di kolam renang di Jakarta Timur ini soal omongan dari komisioner KPAI perihal kalau wanita nih bisa hamil begitu karena berenang di satu kolam yang sama dengan laki-laki. Sekarang kita akan kulik lagi informasinya dari pihak KPAI langsung. Ini sudah bersama dengan saya ada Ketua KPAI, ada Bapak Susanto. Pak, selamat siang Pak, apa kabar? Baik Pak? Selamat siang, sukses selalu. Iya, Pak. Ini kan Bu Siti kabarnya udah minta maaf juga nih Pak. Nah, ini juga mungkin kalau Ibu Siti kan tengah menunggu untuk sidang etiknya. Nah, sampai sekarang ini prosesnya seperti apa Pak untuk sidang etiknya? Udah ditentukan belum nih kapan nanti hasilnya kira-kira? Iya, hari Senin lalu ya kita sudah
melakukan pleno itu sore sampai malam, dan pleno memutuskan bahwa untuk menindaklanjuti kontroversi yang ada di medsos, di publik, bahkan juga bukan hanya Indonesia ya, tetapi juga muncul di beberapa pemberitaan luar negeri, maka kemudian KPAI dengan berbagai pertimbangan memutuskan membentuk Dewan Etik. Dewan Etik ini kemudian ditentukan 3 tokoh ya. Yang pertama Pak Igede Palguna, beliau merupakan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kedua Pak Stanley, mantan Ketua Dewan Pers. Yang ketiga adalah Bu Ernanti Wahyurini, mantan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Semangatnya dari pembentukan Dewan Etik ini agar melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan juga pihak-pihak terkait jika dipandang perlu. Yang kedua tentu mendalami ya, termasuk juga mendalami jurnal yang dijadikan referensi. Jadi pernyataan itu jika memang ada, maka tentu ini bagian dari telaah ya bagi Dewan Etik untuk memutuskan rekomendasi apa yang terbaik. 3 orang untuk Dewan Etik ini sudah terbentuk gitu Pak ya. Nah nanti sidang ataupun tahapan untuk nanti sidang pertamanya ini mulai kapan dan kira-kira akan selesai dalam tenggat waktu berapa lama Pak? Ya, rapat perdana insya Allah akan dilaksanakan besok hari Rabu jam 11. Mudah-mudahan rapat perdana ini berjalan dengan lancar. Kemudian tentu akan menyusun ya langkah-langkah yang ingin diambil para Dewan Etik ya, para anggota Dewan Etik, sekaligus tentu nanti hal-hal apa yang dibutuhkan. Tentu KPAI akan menyiapkan semua, terutama tim sekretariat. Tapi Pak, biasanya untuk kasus seperti ini nih ya, nanti dari hasil sidangnya sendiri putusannya akan berbentuk seperti apa sih sanksinya, atau belum pernah ada sebelumnya? Ya, memang KPAI dalam hal ini baru pertama kali. Jadi ini sebenarnya sejarah baru ya bagi KPAI. Kontroversinya memang luar biasa, kemudian dampaknya juga luar biasa, baik dampak di publik maupun yang lain. Maka kenapa kemudian Pleno dengan berbagai pertimbangan kan memutuskan Dewan Etik ini. Jadi ini baru pertama kali. Maka tentu kami juga belum bisa berandai-andai sebenarnya bentuk sanksi atau hal apa yang sebenarnya nanti akan diputuskan oleh para anggota Dewan Etik. Ini tentu menjadi perhatian kita nanti. Ini berarti agak sedikit mencoreng begitu prestasi KPAI Pak. Ya, kan harapan kita KPAI sebagai komisi negara itu memang pertama tentu independensinya tetap terjaga, yang kedua tentu trust di publik ya, marwah di mata publik itu memang penting, harus kita jaga sama-sama, dan ini tentu sebagai bagian dari menjaga marwah itu ya, menjaga etika, menjaga kepastian kelembagaan kita mendapatkan kepercayaan publik secara baik. Ini kan juga mungkin setelah minta maaf nih, Ibu Siti minta maaf, ini beritanya tuh masih booming sebetulnya, khususnya untuk di media-media asing nih. Saya lihat ada di media Inggris, lalu ada juga di Australia, dan ada media-media asing lain. Ini saya lihat ada beberapa headline yang masih mengutip begitu omongan dari Ibu Siti ini meskipun sudah minta maaf gitu Pak. Nah ini kalau dari pihak KPAI, apakah ini sebetulnya juga sikap lembaga yang salah atau merupakan ya pribadi atau personal Ibu Siti sendiri sebetulnya ini? Ya, kami secara kelembagaan sudah menyampaikan ya ke publik melalui konferensi pers juga. Bu Siti Hikmawati juga sudah menyampaikan permintaan maaf ke publik saat itu bahwa apa yang disampaikan itu merupakan pernyataan atau sikap pribadi, dan ini bukan sikap lembaga. Sekali lagi, ini bukan sikap dan merepresentasikan sikap kelembagaan kita. Pak, mungkin untuk kedepannya ini kan tadi kata Bapak sejarah baru KPAI menggelar sidang etik untuk komisionernya. Mungkin untuk Bapak sendiri kedepannya ada nggak sedikit pembelajaran yang mungkin bisa diambil atau sedikit masukan untuk masyarakat supaya tidak semata-mata termakan omongan lembaga manapun, harus dicek dulu kekonkretannya, kebenarannya, dan juga mungkin untuk pengambilan ataupun perekrutan komisioner-komisioner ini ada masukan lagi dari Bapak supaya tidak terulang mungkin hal yang serupa Pak? Ya, yang pasti ini pembelajaran ya, pembelajaran buat semua.
baik bagi kami, bagi masyarakat, termasuk juga lembaga dan juga kementerian lain. Saya kira kan yang kontroversi itu sebenarnya bukan hanya oknum ya, katakanlah bukan hanya anggota KPI yang kemarin muncul kontroversi, tetapi juga kan sempat juga ada kontroversi yang muncul dari lembaga lain. Tentu ini harus menjadi pembelajaran, evaluasi kita bersama agar kita semakin hati-hati di dalam menyampaikan pernyataan atau opini ke publik. Nanti sama-sama kita tunggu berarti Pak, kurang lebih sebulan dari sekarang ya, sebulan ke depan ya kita tahu hasilnya ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan dalam sebulan ini, syukur kalau tidak sampai sebulan putusannya sudah selesai. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Susanto waktunya dan penjelasannya untuk TV One. Itu dia tadi pemirsa, nanti keputusan seperti apa yang akan dihadapi oleh Siti Hikmawati sebagai anggota komisioner KPAI nanti akan kita tunggu sama-sama, mungkin sekitar sebulan mendatang atau kurang dari sebulan. Nah, tapi yang jelas ini juga sudah menjadi pelajaran mungkin untuk kita semua, mungkin masyarakat juga sama-sama harus lebih memilih informasi yang mana yang betul, yang mana yang ini sepertinya hoax atau tidak benar begitu. Ini harus sama-sama memilah juga, mau itu berasal dari omongan pihak personel lembaga ataupun pihak manapun. Nah, pemirsa, kabar siang di lokasi ini akan kita sudahi sampai di sini, tapi jangan kemana-mana karena di studio masih ada rekan saya yang akan mendampingi Anda pada siang hari ini. Terima kasih, tetaplah bersama kami di Kabar Siang.